Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam 2 dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 melaporkan besaran pengeluaran makanan dan juga gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai 2,1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2017 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3 triliun dolar Amerika Serikat pada 2023. Potensi pertumbuhan industri keuangan syariah termasuk sektor asuransi dinilai semakin signifikan dengan adanya dukungan pemerintah melalui sejumlah kebijakan konkret. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings juga menilai dukungan pemerintah akan menjadi kunci utama pertumbuhan asuransi syariah Indonesia. Untuk membahas lebih jauh terkait dengan hal ini secara eksklusif di CNBC Indonesia, kami akan berdialog bersama dengan Bapak Ekonomi Syariah Indonesia yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga nanti kami akan bergabung untuk berdialog bersama kami juga Presiden Director Prudential Indonesia Jens Rich serta Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo. Dan langsung saja kita mulai dialog kita di hari ini. Saya langsung menyapa tentunya di hari ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus juga tentunya Bapak Ekonomi Syariah Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga sudah bergabung juga bersama kami ada Pak Jens Rich dan juga tentunya ada Pak Yuwono Waluyo. Tapi kita akan tahan dulu dialog kita dengan Pak Jens dan juga Pak Yuwono. Saya mau ke Kiai Haji Ma'ruf Amin dulu, Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Wapres, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, baik ya Pak. Pak, kalau kita lihat tentunya Indonesia ini menjadi salah satu negara ekonomi syariah terbesar di dunia. Anda melihat sendiri bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya mungkin juga Anda melihat peran-peran produk-produk ekonomi syariah, salah satunya mungkin asuransi syariah dalam memberikan juga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Iya. Saya kira perkembangan ekonomi syariah ke depan memang kita dorong supaya lebih besar perannya. Oleh karena itu melalui KNKS, Komite KS yang dulu KNKS, Komisi Nasional Keuangan, sekarang kita lebarkan menjadi Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, itu kita kembangkan sasarannya menjadi 4 klaster besar, ya. Yaitu pertama industri halal, kedua industri keuangan syariah, dan ketiganya itu social fund atau dana sosial seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Yang keempatnya adalah klaster bisnis syariahnya. Dengan demikian maka kita melalui program-program ini kita mencoba untuk mengembangkan ekonomi syariah menjadi lebih luas, tidak hanya pada keuangan, tetapi juga ekonomi. Sedangkan di sektor keuangan kita mengembangkan yaitu perbankan syariah, kemudian industri keuangan non-bank, IKNB, jadi asuransi, pegadaian, kemudian finance, kemudian juga pasar modal, ya juga kita kembangkan. Bahkan juga sampai kepada bagaimana kita mengembangkan sektor keuangan dari mulai yang besar, kecil, kemudian menengah, kecil, kemudian mikro, bahkan super mikro, ya. Ini kita kembangkan sampai ke tingkat yang super mikro, kemudian mikro, kemudian kecil, menengah, dan kita juga akan kepada pembiayaan yang besar. Gitu. Oke, baik Pak Wapres, kalau kita tahu tadi Anda juga sempat menyinggung bahwa ada industri bisnis keuangan syariah juga yang mulai berkembang tentunya di seiring sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Anda melihat juga untuk prospek lini bisnis keuangan syariah, mungkin khususnya perbankan, kita tahu kemarin juga sudah ada MOU begitu Pak untuk penggabungan bank-bank syariah di Indonesia, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga beberapa bank himbara. Apakah ini bisa menjadi tonggak kebangkitan ekonomi syariah juga di Indonesia? Ya, seperti saya tadi katakan bahwa
eh, sektor keuangan ini kita kembangkan dari mulai yang kecil, yang super mikro melalui bank wakaf mikro itu yang mungkin besarannya hanya 3 juta. Kemudian yang mikro melalui koperasi syariah dan BMT bisa sampai 25 juta sampai 25 juta yang pendanaannya diambil dari LPDB, yaitu lembaga pengelolaan dana bergulir yang ada di Kementerian Koperasi, dan juga uh, uh, apa namanya yang apa kur mikro yang juga sampai 25 juta. Nah, kemudian yang kecil itu menjadi kur kecil sampai dengan 500 juta. Kemudian pembiayaan uh, yang komersial biasa, syariah komersial itu melalui bank-bank yang ada, itu yang menengah. Nah, oleh karena itu sementara ini kan yang besar hampir belum. Karena itu dengan mergernya bank-bank ini, kita harapkan di samping penyehatan, konsolidasi, ya merger ini juga kita harapkan nanti menjadi bank besar yang bisa membiayai juga yang proyek-proyek besar. Jadi ini menjadi lengkap apa namanya itu dari sektor keuangan itu. Oke, sangat lengkap dan juga sangat besar. Begitu juga yang menjadi tujuan untuk pengembangan ekonomi syariah juga di Indonesia. Tapi terkait dengan industri ekonomi syariah juga di Indonesia. Kita tahu saat ini industri 4.0 juga, semuanya era digitalisasi. Kalau sebagai Pak Wapres juga melihatnya seperti apa untuk ekonomi syariah ini, khususnya mungkin dikembangkan dalam pengembangan digitalisasi ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Pak Wapres, seperti apa? Ya, saya kira kita sudah sekarang berada di era digital. Kalau bank-bank yang bank syariah itu sudah semuanya digital ya. Bahkan ada beberapa bank seperti Bank Mandiri, Syariah, terus bank apa satunya lagi itu sudah mobile banking. Pendaftarannya pun untuk menjadi nasabah tidak perlu datang ke kantor, itu sudah. Tetapi digitalisasi ini tidak hanya di perbankan, tapi juga di koperasi-koperasi, di BMT, itu sistemnya sudah digital mereka. Mereka juga bisa mendaftar tanpa harus datang, kemudian mengecek saldonya sudah datang, kemudian mengirim uangnya, semua serba digital. Itu dari mulai perbankan sampai ke tingkat mikro, bahkan super mikro, itu sudah kita kembangkan sistem digital itu. Oke, berarti memang sudah ada pengembangan sistem digital di Indonesia, Ya, begitu ya Pak bahkan sudah Wapres? apa namanya, ya. Mhm. Sangat besar begitu juga prospek tentunya untuk pengembangan bisnis ekonomi syariah begitu di Indonesia. Tapi kalau Anda melihat juga bagaimana tentunya pandangan Anda ini terkait dengan Indonesia yang bisa menjadi pusat industri halal dan juga pusat ekonomi syariah di dunia di masa depan. Dan juga butuh waktu berapa lama kira-kira kita bisa mencapai hal tersebut? Ya, sebenarnya kita inginnya itu 2024 itu sudah bisa dicapai ya. Ya, kita ingin mengembangkan itu selama 4 tahun ke depan ini. Karena itu kita ingin KNEKS itu kemudian menjadi pemacu perkembangan ini. Industri halal memang baru kita mulai, tapi kita sudah melibatkan seluruh pihak yang terkait. Ya, industri menyangkut industri makanan, minuman, pariwisata, fashion, pakaian, bahkan juga farmasi dan sebagainya. Ini sedang kita dorong, bahkan kita sudah mulai membentuk kawasan industri halal. Ada yang di KEK, di kawasan ekonomi khusus, bahkan kita juga berharap adanya KEK khusus syariah. Paling tidak adalah kawasan KIH, kawasan industri halal di KEK yang ada itu. Kita sekarang sudah ada 5 kawasan industri halal, ya, dan kita ingin industri halal itu mereka dilayani secara terpadu, one roof itu ya. Jadi mereka
untuk memperoleh sertifikat halal itu tidak perlu harus mengurus, tapi mereka bisa menyelesaikan, nanti ada perwakilan yang mengurus semua perwakilan yang berkait dengan industri halal sudah ada di kawasan-kawasan itu, sehingga untuk Oke. memudahkan. Oleh karena itu kita ingin dorong ini menjadi lebih cepat pertumbuhannya. Nah, Jadi bisa dikatakan bisa seiring sejalan begitu ya Pak, berjalan antara pengembangan ekonomi syariah dan juga perkembangan industri halal di Indonesia. ya, ekonomi dan keuangannya, kemudian juga Oke, dua-duanya bisa beriringan berjalan antara perkembangan ekonomi syariah dan juga perkembangan industri halal di Indonesia.